Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Anin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian ya. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 5, cuaca, subtema 4, perubahan cuaca, pembelajaran 4. Nah, anak-anak sekarang, coba tengoklah keluar jendela rumahmu, atau tengoklah lewat pintu. Bagaimana cuaca di daerah tempat tinggal kalian hari ini, anak-anak? Apakah cerah, terik, dan panas? Apakah hanya berawan, banyak awan? Ataukah mendung? Ataukah hujan? Bagaimana cuaca di sekitar rumah kalian? Nah, hari ini kita akan menganalisis kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Kita juga akan membuat kalimat dari kata atau istilah khusus, mengidentifikasi pengalaman sehari-hari yang menunjukkan pentingnya bersatu dalam keberagaman, dan menuliskan pengalaman tentang keberagaman. Apakah cuaca di semua daerah itu sama, anak-anak? Dan apakah cuaca dalam satu hari itu selalu sama? Apakah cuaca itu satu hari selalu cerah? Apakah dalam satu hari itu selalu hujan? Apakah satu hari itu selalu mendung? Bagaimana menurut kalian? Ya benar, cuaca di beberapa daerah itu tidaklah sama. Dan cuaca dalam satu hari itu bisa jadi berubah-ubah, jadi tidak selalu sama. Kadang cerah, kadang juga mendung, lalu nanti hujan, lalu nanti cerah lagi. Jadi bisa berubah-ubah dan tidak selalu sama. Nah, cuaca itu dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Apakah kalian tahu dampak positif dan negatif dari cuaca? Nah, ini adalah contoh dampak positif dari cuaca. Coba amati gambar pertama, itu adalah gambar apa? Gambar menjemur ikan. Lalu yang kedua adalah menjemur padi. Cuaca ketika cerah dan banyak sinar matahari banyak dimanfaatkan untuk menjemur ikan dan menjemur padi. Lalu bisa juga bercocok tanam. Nah, cuaca untuk bercocok tanam ini adalah cuaca ketika hujan. Ketika hujan, maka air hujan akan mengalir di sawah. Namun, cuaca hujan ini yang dimanfaatkan adalah hujan yang sedang atau hujan ringan, bukan hujan yang sangat deras, karena hujan yang sangat deras akan mempunyai dampak negatif. Nah, cuaca itu juga memiliki dampak negatif seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Yang pertama adalah gambar kekeringan, gambar tanah yang retak-retak. Nah, itu akibat dari panas yang terus-menerus. Cuaca panas yang terus-menerus disertai dengan sinar matahari yang kuat itu dapat menyebabkan kekeringan pada satu daerah tertentu, sehingga banyak manusia dan hewan itu kesulitan untuk mencari air. Lalu yang kedua, banjir. Hujan yang terus-menerus akan menyebabkan banjir di beberapa daerah. Lalu yang ketiga adalah kebakaran hutan. Ketika cuaca itu panas sekali dan juga sinar matahari sangat banyak, itu dapat menyebabkan hutan terbakar atau kebakaran hutan. Dampak perubahan cuaca. Nah, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca itu menimbulkan beberapa akibat. Apa saja akibat dari cuaca? Adakah yang tahu apa saja akibat dari perubahan cuaca itu apa saja? Nah, untuk mengetahui dampak dari perubahan cuaca, coba bacalah LKPD kalian. Bacalah artikel 1, yaitu pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Baca juga artikel 2 pada LKPD, yaitu perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien.
Nah, setelah kalian membaca dua artikel tadi, Ibu minta kalian menuliskan kata atau istilah khusus yang telah kamu temukan dalam kedua teks artikel tersebut ke dalam tabel. Tabel ini juga terdapat dalam LKPD kalian. Nah, apa itu istilah khusus? Istilah khusus adalah kata yang pemakaiannya dan maknanya terbatas pada suatu topik atau tema tertentu, atau kata-kata yang khusus terkait dengan suatu topik tertentu. Contohnya adalah istilah khusus atau kata khusus dari paragraf yang topiknya itu tentang musim. Nah, paragraf yang topiknya itu tentang musim, maka akan diperoleh kata-kata khusus berupa penghujan, gugur, kekeringan, semi, kemarau, dan revolusi bumi. Nah, setelah kalian menemukan kata atau istilah khusus, marilah kita buat kalimat dari kata dan istilah khusus di LKPD. Nah, ini adalah tempat kalian untuk mengerjakan pembuatan kalimat. Apa yang kalian lakukan saat cuaca cerah, anak-anak? Cuaca cerah adalah waktu di mana bermain-main di luar bersama teman-teman. Ketika bermain dengan teman, kalian tidak boleh memilih dalam bermain dengan teman kalian. Tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman, harus berteman dengan semua dan siapa saja. Mengapa kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman? Berteman tanpa pilih-pilih merupakan salah satu contoh dari persatuan dalam keberagaman. Nah, pastinya kalian memiliki teman yang berbeda-beda jenis kelamin atau berbeda-beda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Nah, kita semua harus berteman dengan semua teman kita itu, tidak boleh pilih-pilih. Persatuan dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman sangatlah penting, karena tanpa adanya persatuan, keberagaman akan menjadi sumber perpecahan. Nah, berikut ini adalah contoh dari keberagaman. Ada keberagaman agama, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman ekonomi. Nah, berikut adalah contoh dari persatuan dalam keberagaman. Yang pertama adalah gambar ketika kita bekerja bakti di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari persatuan dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua adalah ketika kita bermain dengan teman-teman yang berbeda daerah atau berbeda suku. Yang ketiga, ketika kita mengikuti kerja bakti di sekitar daerah tempat tinggal kita. Lalu yang ketiga adalah ketika kita mengikuti atau bergabung dengan pawai budaya. Lalu yang kelima adalah persatuan dalam keluarga, yaitu membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman tentang persatuan dalam keberagaman? Coba, pada latihan 4, ceritakan satu pengalaman pada buku tulismu. Ceritakan pengalamanmu terkait persatuan dalam keberagaman yang pernah kalian alami. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang cuaca, perubahan cuaca, manfaat dari cuaca. Kita juga sudah belajar tentang persatuan dalam keberagaman. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru. Setelah selesai mengerjakan semua tugas, kalian boleh mengerjakan soal latihan evaluasi yang telah Ibu bagikan untuk memperdalam pemahaman kalian.
Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan.